Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami wartawan Mimaku hendak mewawancarai Pak Amang berkaitan dengan dunia pantomim serta profil Pak Amang. Sudah berapa tahun Pak Amang mengalami pantomim? Oh ya, untuk saya sendiri berkecimpung di dunia pantomim itu kalau dihitung tahun sudah lama banget. Tapi masuk di Mimaku itu sekitar 2017. 2017 sudah berada di Mimaku. Tapi kalau secara hitungan tahun mungkin kalau 25 tahun lebih kira-kira itu. Dua. Apakah Pak Amang belajar secara khusus atau otodidak? Kalau saya sendiri kebetulan otodidak, tidak ada belajar khusus dari pantomim yang sering saya ajarkan ke anak-anak. Saya belajar otodidak, tidak memakai guru. Kenapa Pak Amang suka dengan pantomim? Karena saya suka di pantomim itu yang pertama, kalau dibentak pantomim itu banyak yang menarik. Yang pertama gerakannya enak dilihat, terus yang kedua seninya banyak ekspresi imajinasinya, terus yang ketiga di situ banyak untuk inspirasi. Barangkali kalau adik-adik semuanya pas bermain pantomim itu berimajinasi yang banyak, bergerak dengan luwes. Yang pertama adalah yang paling saya suka itu adalah gerakannya. Kalau gerakannya sedikit kayak contohnya seperti ini. Ini kan ini aja kalau sudah gerakan seperti ini bisa menarik. Terus kemudian itu lagi ekspresi ya. Ekspresi itu ada di wajah. Terus kemudian kalau ada yang disukai lagi, kalau kita bermain pantomim di situ pasti ada ceritanya, dan itu ceritanya itu seringkali kita lihat di luar ekspektasi kita. Oh ternyata ceritanya seperti itu. Tapi kalau bermain pantomim itu berdua gitu. Bat, kalau masih ingat pertama kali Pak Amang pentas di mana dan bercerita tentang apa? Oh iya, seingat saya dulu saya waktu pentas itu tahun 1997. Sudah lama, kalian belum Pojoboyo lahir ya. 1997 itu saya pentas di dusun ataupun di ajang apresiasi seni 17 Agustus tahun 97. Kemudian ceritanya, kalau itu saya dulu sudah bermain berdua. Ceritanya tentang pemulung waktu itu. Dan itu banyak ibu-ibu yang ketawa karena nggak tahu, mungkin bagi mereka pantomim itu asing, tapi kalau saya sebelum itu kan sudah belajar juga itu. Saat ini selain di MI Ma'arif Gunung Pring, Pak Amang mengajar di sekolah mana saja? Oh ya, oke. Nah, saat ini saya mengajar di banyak sekolah. Satu, dua, perlu disebutkan sekolahnya? Oke. Ada di SD, kalau dari Serumbung itu ada SD Negeri Tegal Randu. Kemudian ada di SD Negeri Banyudono dan SD Negeri Gulon 5, dan di MI Ma'arif Ponggol. Kemudian ada di Muhatama di apa? Di Gunung Pre, di Taman Agung, dan juga di Gunung Pre sendiri. Kemudian yang di selain di MI Ma'arif ya, itu sekitar 7 kalau nggak salah. Pernah juga mengajar di TK. Ternyata anak-anak TK di RA
Masjid Toh NU Gunung Pring 2 itu ada satu anak yang berbakat sekali gitu. Nah, menurut Pak Amang, sekolah yang paling mudah untuk diajari pantomim mana? Oh, dari sekian beberapa sekolah. Oh, udah selesai belum pertanyaannya? Oh, belum. Sedangkan yang paling susah mana? Oke. Ini teko kita buka saja ya untuk yang paling mudah. Selama saya ngajar di beberapa sekolahan itu paling mudah ternyata kalau kita cari bakat-bakat yang gampang dicari dan mereka bisa di apa diekspos dengan gerakan-gerakannya itu. Saya jujur saya di MI Ma'arif Gunung Pring. Kalau kita cari anak siapapun, kalau kita setorkan ke Pak Amang sendiri, pasti mereka sudah pintar-pintar dan berbakat-berbakat. Kalau yang cari yang paling susah itu rata-rata kalau mencari di wali yang susah itu rata-rata nggak ada ya. Memang mereka ya rata-rata semuanya lah. Tapi kalau yang paling gampang itu jujur saya di MI Ma'arif Gunung Pring itu memang anak-anaknya gampang untuk diajari. Apa sih syarat untuk belajar dan bermain pantomim itu? Oh, kalau syaratnya itu sebenarnya nggak ada, cuman kalian ada kemauan aja. Kalau ada kemauan dan ketertarikan dengan seni peran, yaitu yang berupa pantomim. Kalau mau itu kalian gampang bisa melakukannya. Kalau itu tidak mau dan tidak berminat sama sekali ya mereka pasti kesulitan. Tapi kalau memang mau dan berminat sekali itu gampang, mereka diajarkan juga gampang. Tidak ada syaratnya, cuman persyaratannya kemauannya aja. Gitu. Kenapa ya jika pentas pantomim harus di make putih dan pakai kaos tangan, Pak Amang? Oh gitu. Untuk di pantomim itu kan sering kali kalian pernah lihat pantomim belum? Pernah. Kalau di situ pakai makeup putih itu namanya body painting ya. Itu untuk merubah ataupun membuat ekspresi yang berbeda. Dan di situ bisa membuat karakter. Kalau di makeup putih kemudian dikasih bibir dan alisnya dan lain sebagainya itu karakternya bisa jadi berubah. Kalau kalian nggak pakai makeup pakai seperti itu nanti karakternya agak kelihatan di pantau. Dan juga kalau dipakai kaos tangan itu biasanya bisa melihat fokus gerakannya dengan warna yang cerah, warna yang putih itu pasti gerakannya matanya tertuju ke gerakan yang fokus yang terang, paling terang itu pasti pilih. Contohnya itu ya pakai kaos kaki, kaos tangan, kemudian makeup putih itu adalah untuk melihat ataupun untuk memfokuskan mata ke arah yang itu. Gitu. Siapa idola Pak Amang di tokoh pantomim? Mengenai idola, kalau saya mengidolakan tidak begitu mengidolakan banget, tapi kalau di dunia ataupun di dunia sedunia itu sebenarnya ada saja yang suka itu pantomim dari Jepang. Kalau kalian sering lihat, kalau mau lihat juga di apa namanya di YouTube itu cari aja Wataru Komura. Saya suka yang dari Jepang itu Wataru Komura. Dan kalau di Indonesia yang paling suka saya mengidolakan juga. Saya juga sering mungkin sepantaran tapi ya lebih tuaan sedikit, masih lebih tua. Itu namanya Septian Dwi Cahyo. Septian Dwi Cahyo itu juga berangkat dari hampir basicnya hampir sama dengan Pak Amang. Dulu Pak Amang sendiri juga sudah Brigjen, kemudian berangkat dari Brigjen itu masuk ke pantomim seperti Septian Dwi Cahyo juga demikian. Paling berkesan selama mementaskan pantomim di mana, Pak? Kalau kesan-kesan sebenarnya yang malah yang akhir-akhir ini ya, yang akhir-akhir ini dulu waktu tahun berapa saya lupa ya,
di Magelang itu di SMK 17. Kebetulan saya juga ada sama Pak Dedi juga, Pak Dedi waktu itu juga ke sana, anak-anak aku juga ke sana. Saya nggak persiapan apa-apa, saya dipanggil. Dan dipanggil di ruangan yang gelap dan bisa dilihat sama orang banyak. Itu adalah paling berkesan bagi saya. Dan di situ juga mendapatkan sertifikat. Apakah keinginan Pak Amang di masa mendatang tentang pantomim? Kalau keinginan saya ini anak-anak bisa berkembang lewat kegiatan pantomim itu dan menjadikan anak-anak itu banyak imajinasi dan mereka rata-rata kalau anak-anak yang pinter pantomim dan bisa bermain peran itu rata-rata mereka pasti multi talent. Saya cari dimanapun seperti itu, masuk di Mimaku dan juga di SD-SD yang lain yang mereka rata-rata juara pantomim dan juga jago pantomim. Itu mereka akademiknya bagus dan juga mengikuti seni-seni yang lain itu sudah banyak. Ada yang mereka bisa bersandiwara, bisa bermain bisa bernyanyi, rata-rata juga bermain apapun mereka juga bisa. Itu harapannya, saya pengen anak-anak maju ke depan untuk pantomim lebih terkenal di masyarakat, dan mereka yang paling saya suka, yang paling keinginan saya, yang saya inginkan adalah mereka kendel apa? Berani untuk ujuk gigi. Ujuk gigi bukan karena meringis. Ujuk gigi itu kalau di berani menyelesaikan dirinya sendiri dengan PD-nya dan kendel. Itu aja. 12. Gerakan dasar untuk yang baru pertama kali latihan itu melakukan apa, Pak? Kalau gerakan dasar sebenarnya juga ada yang depan. Kalau gerakan-gerakan itu diikuti oleh gerakan-gerakan yang lain. Contohnya kalau gerakan tangan, diam di tempat, gerakan dasarnya kalau kalian fokus dengan gerakan-gerakan yang itu pasti bisa. Gerakan itu adalah seperti ini. Contohnya kalau kalian menunjuk sebuah titik, kalian titik dulu, kemudian kemudian palingkan muka ataupun lihat ke titik itu. Contohnya titik seperti ini. Kemudian lihat seperti ini. Lihat titik di sini, kemudian lihat ke sini. Lihat ke sini, lihat ke sini. Ini adalah gerakan-gerakan yang dasar dan mudah dipahami kalau kalian mulai belajar nanti fokusnya ada. Ini fokus. Tuh. Apa sih hobi Pak Amang yang paling disenangi? Kalau hobi saya termasuk juga pantomim, hobi saya menyanyi. Kalau yang paling saya suka, saya sering nyanyi sendiri di rumah. Dan juga hobi saya juga mendengarkan musik, saya paling suka. Selain kalau beribadah bukan hobi ya Pak ya, namanya kewajiban juga gitu. Negara mana yang paling ingin sekali dikunjungi dan kenapa? Gitu. Wah, ini kita ya membiayai untuk sebulan saya ke sana ini. Tanya-tanya soal negara. Oh ya, negara yang paling yang pengen saya kunjungi adalah Jepang. Kalau di Jepang itu ya nggak tahu ya kenapa saya pengen kunjungi, karena di sana beberapa musim dan juga seperti yang tadi di atas sudah saya katakan, di situ ada banyak kesenian termasuk kaya nak di tempat televisi itu ada yang hampir saya namanya lupa pokoknya. Itu ada yang menarik bagi saya, dan selain hawanya ada 5 musim termasuk ada rumah. Saya pengennya juga Jepang, bermain salju, bermain. Oh iya, saya juga termasuk hobi bermain ski dan peluncuran. Dulu suka main sepatu roda sebelum
sekolahnya itu masih dari anak sering bermain sepatu roda itu. Apakah Pak Amang dulu waktu SD suka ikutan ngisi pentas seni? Sering waktu SD saya juga sering ikut pentas seni, tapi rata-rata bukan pantomim waktu itu, karena pantomim juga dikenal Pak Amang itu sudah mulai agak besar setelah dari SMP, setelah dari SMA. Setelah dari SMA itu baru mulai mengenal pantomim. Yang di SD, yang di SMP itu saya sering malah menari bukan tarian-tarian yang klasik, tapi tarian yang modern dance. Kalau kalian tahu apa namanya modern dance seperti apa. Apa pesan Pak Amang untuk teman-teman SD Ma'arif Gunung Hei? Oh iya, selain saya pengen anak-anak pengen belajar giat, termasuk ini sebagai wartawan, maju lebih ke depan lagi, dan juga khususnya yang berbakat tentang pantomim, pengennya siapa tahu dari beberapa talent-talent yang sudah ada ini bisa lebih maju ke lebih atas lagi, dan siapa tahu yang besok suatu saat bisa terkenal dari yang sekarang sudah terkenal. Bisa jadi, kita nggak tahu beberapa tahun ke depan kalian mungkin bersekolah di mana, kemudian menjadi anak yang lebih dari yang lebih dari ekspektasi yang mereka. Pinginnya adalah biar kalian khususnya anak-anak di Mimaku teruslah belajar, jangan sampai putus asa, jangan lelah untuk belajar. Sampai kapanpun belajar tidak ada akhirnya, walaupun nanti kalian sudah sebelum dikubur, kalau pasti kalian mengalami itu ya, sebelum meninggal kalian tetap belajar sampai juga Pak Aman juga demikian. Dari hari ini pun masih belajar seperti kalian. Belajarnya seperti apa? Belajarnya kalau kalian adalah belajar di sini dengan cara belajar di sekolah. Kalau kamu belajar dengan situasi ataupun kondisi yang ada di masyarakat dan di lingkungan sekitar. Itu harapannya adalah maju terus, jangan sampai berhenti untuk belajar, tetap semangat, dan juga bakatnya selalu dilihatkan biar lebih maju lagi. Gitu. Demikian wawancara ini. Terima kasih atas waktu dan ilmunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.